Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Yeay! Selamat pagi teman-teman Joyki semua. Apa kabarnya? Pasti sehat dan luar biasa. Nah, seperti lagu tadi yang baru kita nyanyikan. Wah, Jesus love me and I love you. Karena Yesus sudah mengasihi Miss juga mengasihi teman-teman Joyki semua. Dan teman-teman Joyki semua harus mengasihi semua orang. Karena Yesus sudah mengasihi kita. Nah, Mister ingat minggu lalu kita juga belajar tentang mengampuni. Mengapa kita harus mengampuni? Karena apa? Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Nah, apakah sepanjang minggu ini sudah dipraktekkan firman Tuhannya mengampuni? Bisa kan mengampuni? Nah, Mister ingat ayat hafalan kita minggu yang lalu? Kita ulangin sama-sama yuk sebelum kita mulai ibadah kita. Sama-sama ya. Masih ingat kan? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di mana? Efesus 4 ayat 32. Di mana? Efesus 4 ayat 32. Nah, ayatnya yang harus diingat. Ketika kita menyanyikan ayat hafalan, kita pasti bisa mengingat apa yang sudah kita lafalkan itu ayatnya, oke? Dan itu harus menjadi rema di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, ini adalah video yang dikirimin teman kita yang sudah menghafal ayat minggu yang lalu. Ini dia. Tanpa lama-lama lagi, semua sudah ready kan untuk ibadah? Yuk, mari kita sama-sama memulai ibadah kita. Kita mau memuji Tuhan bersama dengan Miss Donna dan juga Miss Lena. Are you ready? Let's go! Bertemu lagi ya Miss Lena. Nah, pasti adik-adik udah siap nih Miss mau beribadah sama kita. Oh, udah siap Miss. Iya, udah rapi ya Miss ya. Ganteng, cantik-cantik. Harus. Halo, jangan lupa ya. Alkitabnya juga harus disiapin kan Miss Lena. Oh iya dong Miss, dipersiapkan ya. Iya. Dan sekarang kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa kan Miss Lena? Ayo Miss Lena pimpin kita dalam doa ya. Siap Miss, teman-teman Joy Kids, siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, kami kembali Tuhan Yesus mau memuji, memuliakan dan menyenangkan Tuhan Yesus pada hari ini. Tuhan berikan kami hati, berikan kami sikap yang mau Tuhan Yesus antusias untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, agar Tuhan tersenyum Tuhan Yesus di surga. Tuhan hadirlah di tengah-tengah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan
katakan amin. Ayo Joy Kids, sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita sama-sama ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kau bersedih, jangan kau bersusah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi amin. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya suka, semua bersuka, karena selalu ada Yesus. Jangan kau bersedih, jangan kau bersusah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik Joy Kids sama-sama ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kau bersedih, jangan kau bersusah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kau bersedih, jangan kau bersusah, sebab Yesus beserta. Sebab siapa nih? Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Nah, karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita kan Miss Lena. yes, Miss Dona, dan menjauhkan kita dari dosa. Miss Ya, Dona. jadi kita harus menjaga hati kita Jaga ya, hati Mi. kita selalu. Harus ya adik-adik. Sama-sama kita nyanyi ya. Yuk. Ayo kita lebih senangkan hati Ya. Sebab Tuhan Yesus begitu mengasihi kita ya, Miss. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jaga hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Yes. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Yuk sekali lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Yuk lompat yuk. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju.
Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau datang menyembah Tuhan saat ini. Masih ada Adik-adik. lagi pujian kita Miss Dona. Iya betul Miss Lena. Pasti mereka udah serius sekali ya Miss. Yes. Udah semangat ya. Kita mau menyembah dan memuji Tuhan saat ini. Adik-adik boleh sungguh-sungguh, boleh angkat tanganmu, kau boleh menari, kau boleh bersuka cita, kau boleh bersorak-sorai hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ayo Kak, kita lakukan. Kasih. Serius ya? Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih kuat suaranya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, katakan kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih siapa yang indah Miss? Kasih Yesus Miss. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari apa? Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yeay, boleh beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan Yesus sedang disenangkan lewat pujian dan penyembahan kita. Adik-adik percaya, Miss Dona percaya, Miss Lena percaya ya Miss, kalau Tuhan Yesus senang melihat anak-anaknya yang dengan sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik boleh ambil sikap yang serius saat ini. Bisa duduk kembali. Ya adik-adik, jangan ada yang ganggu-ganggu temannya lagi. Saat ini kita mau datang sama Tuhan Yesus. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami anak-anak sekolah minggu Joy Kids-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah
Yesus baik, Tuhan Yesus sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau teramat baik, Engkau sungguh baik. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima Kami kasih, sudah menyembah Yesus. Tuhan. Terima Kiranya kasih. setiap apa yang kami nyanyikan Tuhan, Engkau terima Tuhan. Yes, Dan benar, menyenangkan Tuhan. hatimu Amen. Yesus. Yes, Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman yang akan disampaikan Mister kami pada hari ini. Berikan kami hati, berikan kami telinga untuk mendengar firman-Mu Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, Amin. Shalom anak-anak Miss ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Sudah pasti dong kabarnya dahsyat luar biasa. Hari ini Miss Wit punya cerita loh. Tapi sebelum Miss Wit cerita, kita lihat dulu ya gambar ini. Gambar apa ini ya? Iya, ini adalah gambar 10 gadis sedang membawa pelita. Nah, cerita Miss Wiwit hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Nanti anak-anak Miss bisa baca di rumah ya. Sekarang duduk yang rapi, duduk yang tenang, dengar Miss Wiwit cerita. Oke, lanjut ya. Nah, Miss Wiwit kasih tema cerita ini adalah bijaksana versus bodoh. Wah, gimana itu ya? Yuk kita dengar ceritanya. Ini adalah kisah tentang 10 orang gadis yang membawa pelita sedang menanti-nantikan datangnya pengantin laki-laki. Dia mau menyambut pengantin laki-laki untuk membawa ke dalam pesta. Nah, 5 gadis diantaranya adalah gadis yang bijaksana. 5 gadis lagi adalah gadis yang bodoh. 5 gadis bijaksana ini ketika mau menyambut pengantin laki-laki, dia mempercantik dirinya, dia bersolek, dia menyisir rambutnya dengan rapi, cantik. Dan dia membawa pelita yang menyala. Tetapi dia juga tidak lupa membawa buli-buli atau botol yang isinya adalah minyak. Karena apa? Karena dia takut kalau minyak dalam pelitanya nanti habis, pasti pelitanya akan mati. Jadi ketika itu terjadi, nggak sampai pelitanya mati udah diisi minyak lagi. Berbeda dengan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh ini dia mempercantik juga dirinya, bersisir cantik, bersolek dengan cantik, merias dia dengan cantik. Dia membawa pelita yang menyala, tetapi dia tidak membawa minyak cadangan, tidak membawa buli-buli. Dia hanya membawa pelita saja. Nah, ke-10 gadis ini menunggu mempelai laki-laki datang. Karena 10 gadis ini tidak tahu kapan mempelai itu datang, akhirnya dia menunggu dan menunggu sampai lama, sampai udah capek, sampai udah ngantuk, nggak datang-datang. Akhirnya mereka tertidur semua. Nah, tiba-tiba tengah malam terdengar suara, "Woi, bangun, bangun, bangun," bilangnya. "Mempelai mau datang, cepat persiapkan dirimu." Akhirnya semua gadis-gadis ini bangun, sibuk mempersiapkan dirinya. Nah, 5 gadis yang bodoh ini bingung. Karena apa? Karena pelitanya hampir mati, hampir padam, dan minyaknya udah mau habis. Dia nggak bawa minyak cadangan. Berbeda dengan 5 gadis yang bijaksana. Dia tenang-tenang saja karena dia membawa minyak cadangan. Akhirnya 5 gadis yang bodoh ini ngomong, "Aku bagi sedikit dong minyakmu, tengoklah ini. Minyakku udah mau habis, pelitaku udah mau padam." Nah, gadis yang bijaksana menjawab, "Hah? Gimana aku mau bagi sama kamu? Nanti kalau aku bagi sama kamu, nggak cukup juga untuk minyakku. Nanti pelita kita sama-sama padam. Daripada begitu lebih baik kamu pergilah ke kedai sana, kamu beli minyak." Nah, akhirnya 5 gadis yang bodoh ini pergi ke kedai untuk membeli minyak. Nah, 5 gadis yang bijaksana ini tinggal santai saja menuangkan minyaknya ke dalam pelita, sehingga pelitanya tidak sampai padam. Dan ketika 5 gadis yang bodoh ini pergi membeli minyak, ternyata saat itu tiba waktunya mempelai laki-laki datang. Akhirnya hanya 5 gadis
yang bijaksana yang menyambut mempelai laki-laki dengan pelita yang masih menyala dan membawa masuk ke dalam pesta. Setelah semuanya masuk ke dalam gedung pesta, pintunya ditutup rapat-rapat sama pengawal. Nah, apa yang terjadi dengan 5 yang bodoh ini? 5 yang bodoh ini datang juga akhirnya, tetapi pintu ruangan pesta sudah tertutup, nggak bisa dibuka lagi. Akhirnya dia ketok-ketok, teriak-teriak, Pak, buka, pengawal buka, ini kami belum masuk, bilangnya. Tapi apa jawab pengawal itu? Siapa kamu? Aku nggak kenal, bilang, pergi dari sini, pergi, jangan ganggu pesta kami. Nah, akhirnya 5 gadis bodoh itu tidak bisa masuk ke dalam pesta karena dia terlambat. Nah, anak-anak Miss di rumah, cerita tadi adalah gambaran tentang kehidupan kita. Kehidupan kita diumpamakan seperti 10 gadis yang membawa pelita yang menyala. Setiap kita saat ini sedang menanti-nantikan Tuhan Yesus datang, menanti-nantikan Tuhan Yesus menjemput kita untuk kita masuk ke dalam surga, untuk membawa kita masuk ke dalam surga. Surga sendiri diumpamakan seperti rumah pesta atau tempat pesta, dan Tuhan Yesus sendiri diumpamakan seperti mempelai laki-laki tadi dalam cerita. Dan saat ini kita sama seperti gadis-gadis yang membawa pelita. Nah, kita harus bisa milih saat ini. Kita semua mau jadi seperti apa? Mau jadi seperti gadis 5 gadis yang bodoh atau 5 gadis yang bijaksana? 5 gadis yang bijaksana, dia bisa masuk ke pesta, bisa masuk ke dalam surga ketika Tuhan Yesus datang. Berbeda dengan 5 gadis yang bodoh, dia terlambat, dia tidak bisa masuk ke dalam surga dan ditutup sudah pintunya, nggak bisa dibuka lagi. Sudah pasti dong, anak-anak Tuhan kita semua masuk ke dalam surga. Kalau kita mau masuk ke dalam surga, apa yang perlu kita persiapkan dalam diri kita? Kita harus seperti 5 gadis bijaksana, membiarkan pelita itu tetap menyala. Pelita itu apa, Miss? Pelita dalam diri kita itu adalah kehidupan kita. Kehidupan kita yang suka memuji Tuhan, kehidupan kita yang suka berdoa, kehidupan kita yang suka membaca firman Tuhan, kita lakukan tiap hari, berdoa setiap hari, memuji Tuhan setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari. Itu adalah pelita kehidupan kita. Pelita hidup kita tetap menyala. Kalau kita tidak lagi membaca firman Tuhan, kita malas berdoa, kita malas memuji Tuhan, itu sama seperti 5 gadis bijaksana tadi, yang pelitanya sudah mau mati karena nggak ada minyaknya. Maka dari itu, mulai saat ini anak-anak Miss harus tetap semangat meskipun ya masih ibadah di rumah, nggak apa-apa. Ibadah di rumah pun itu tidak menutupi kita bisa datang kepada Tuhan. Setiap hari kita bangun, kita rajin berdoa. Setiap hari kita bangun, kita rajin memuji Tuhan, kita rajin membaca firman Tuhan. Kita menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang dengar-dengaran. Itu adalah kehidupan kita yang tetap menjaga pelita kita supaya tetap menyala. Sehingga apa? Ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita sudah siap. Pelita kita masih menyala dan kita bisa masuk ke dalam surga. Kalau kita malas-malasan berdoa, males, kadang hari ini berdoa, besok enggak, besok lagi berdoa, besok enggak. Begitu juga membaca firman Tuhan, begitu juga memuji Tuhan. Nah, kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang menyebut kita. Kalau pas Tuhan Yesus datang menyebut kita, waktu kita berdoa, kita memuji Tuhan, enak, kita bisa masuk surga. Nah, pas ketika harinya kita nggak baca Alkitab, kita nggak memuji Tuhan, kita nggak berdoa, tiba-tiba pas hari Tuhan datang, ya kita ketinggalan. Kita nggak bisa masuk surga, masuk neraka deh jadinya. Sia-sia dong kita hidup. Kita semua anak Tuhan pasti rindu kita semua masuk ke dalam surga. Oleh sebab itu, kita harus tetap berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Menyiapkan diri kita setiap hari. Supaya apa? Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan mendapati kita sudah siap dan kita bisa masuk ke dalam surga bersama-sama dengan Tuhan. Cerita firman Tuhan sampai di sini, Miss berharap anak-anak Miss bisa mengerti dan tetap semangat di dalam memuji dan mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan. Oke? Semuanya sekarang lipat tangannya, kita berdoa, kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang terus mengajari dan mengingatkan kami Tuhan, untuk kami menjadi anak yang baik, anak yang taat,
anak yang rajin memuji Engkau, berdoa kepadamu dan membaca setiap kebenaran firman dalam hidup kami, karena itulah pelita dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami, tolong kami, jadikan kami anak yang baik, anak yang taat, yang setia kepadamu, dan juga taat kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius 25 ayat 13. Matius 25 ayat 13. Inilah ayat hafalan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan ya Miss, pasti adik-adik diberkati dan boleh menjadi pelajaran supaya kita menjadi lebih baik ya Miss. Amin. Nah sekarang kita mau ngapain nih Miss Lena? Saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Seperti biasa ya kan Miss Dona? Ya, kita mau bawa persembahan kita ya Miss. Caranya gimana Miss? Yang pertama dengan transfer ke bank. Dan scan kode QR juga ya Miss. Scan kode QR atau kris yang ada di layar. Dan bisa juga nih adik-adik sekolah minggu bawa ke gereja atau dititip ke mamanya juga boleh ya Miss. Iya, adik-adik jangan lupa untuk beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saat ini ibadah kita telah selesai, kita mau sama-sama berdoa. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan masih menyertai kami dan Tuhan masih berikan hari yang baru kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman Joy Kids yang lainnya Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat Miss dan Sir yang telah menyampaikan firman Tuhan, yang telah memimpin pujian Tuhan Yesus pada hari ini. Dan juga Engkau memberkati setiap anak-anak Joy Kids dimanapun mereka berada Tuhan. Biar kesehatan, kekuatan, sukacita yang melimpah-limpah menjadi milik mereka. Kalau mereka sedang sakit Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak Joy Kids. Engkau Allah yang menjadi penyembuh buat mereka. Dan oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh mereka beribadah bersama-sama dengan kami kembali Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk gereja kami, bangsa negara kami, kota tercinta kami Tuhan. Biar Tuhan yang memulihkan segera. Kami percaya Tuhan Yesus yang baik, pandemi ini akan segera berakhir dan kami boleh bertemu satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan minggu depan kami boleh beribadah kembali dan dengan penuh semangat dan sukacita yang tetap berapi-api untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.